Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham, seorang ahli sufi yang pada mulanya beliau adalah seorang raja, berani meninggalkan kemewahan dan kekuasaan yang ada di dunia, berani meninggalkan kenyamanan hidup di dunia untuk lebih mengabdi kepada Tuhan, mencari ketenangan batin, mencari kebahagiaan. Barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan, maka pergilah kepada Tuhan, carilah Tuhan. Karena orang yang selalu mencari kepada Tuhan, orang yang selalu menghadap kepada Tuhan akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, bisa melepaskan dari keterikatan dunia. Suatu ketika Ibrahim ditanya ketika telah mendapatkan kenikmatan kebahagiaan hati tersebut, "Wahai Ibrahim, bima wajadta zuhda, dengan apa engkau itu menemukan zuhud?" Zuhud itu apa? Zuhud itu sesuatu perbuatan yang lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Dengan apa engkau itu lebih senang meninggalkan kenyamanan dunia hanya mencari kenikmatan akhirat? Sebabnya apa, Ibrahim? Kamu kan sudah nikmat, sudah mendapatkan kekuasaan, sudah mendapatkan kemewahan. Ibrahim berkata, saya mendapatkan pencerahan dengan tiga perkara. Yang pertama, saya melihat kubur itu sangat menakutkan. Sedangkan saya nanti kalau meninggal, di kubur tidak ada penghibur yang bisa menenangkan hati saya. Sebagaimana diketahui, di kubur itu kita akan sendirian. Harta tidak dibawa, keluarga tidak dibawa, dan setiap orang akan mengalami kematian. Hidup itu ada batasnya. Kalau saat ini umur 50 tahun misalnya, rata-rata kalau orang sekarang dikasih umur 80 tahun itu sudah bersyukur. Berarti tinggal di dunia hanya tinggal 30 tahun. Kalau dikasih 60 tahun, berarti tinggal 10 tahun. Maka manfaatkanlah kesempatan ketika hidup di dunia tersebut. Sedangkan di kubur itu sangat menakutkan. Semua akan berbicara dengan amalnya masing-masing. Termasuk Ibrahim bin Adham tersebut, ketika dia melihat kubur, dia mengatakan sangat menakutkan kubur itu. Sedangkan di kubur tidak ada yang bisa menghibur, menenangkan hatiku. Itu alasan pertama sehingga dia mendalami ilmu tasawuf. Dia lebih mendalami ibadah kepada Allah. Dia lebih baik meninggalkan kemewahan dunia untuk mencari ketenangan batin. Alasan yang kedua, saya melihat jalan yang panjang. Jalan ke akhirat itu sangat panjang. Sedangkan saya tidak punya bekal. Yang mana bekal itu untuk menemani perjalanan saya tersebut. Akhirat itu sangat panjang. Akhirat itu abadi. Dunia hanya sementara. Maka karena dunia ada sementara, semua ada akhirnya. Kesulitan ada akhirnya. Kesenangan ada akhirnya. Dan itu silih berganti. Kadang-kadang
kita mendapatkan kesenangan. Kadang-kadang kita mendapatkan kesusahan. Tapi ingat, semua pasti ada akhirnya. Semua pasti ada batasnya. Ibrahim berpikir, dia melihat perjalanan ke akhirat panjang. Setelah manusia masuk alam kubur nanti akan dibangkitkan. Dan itu lama. Dikumpulkan di padang mahsyar dan itu juga lama. Kemudian dihisab, dihitung amal ibadahnya sekecil apapun akan dihitung. Itu juga lama. Ditimbang amalnya itu juga lama. Dan akan menerima catatan amalnya masing-masing. Ada yang mendapatkan kebaikan, ada yang mendapatkan hukuman. Semuanya akan ada catatannya. Karena ada malaikat pencatat amal baik dan buruk ketika hidup di dunia. Dan orang-orang juga akan melewati Shirathul Mustaqim. Dan itu juga lama. Perjalanan ke surga kalau selamat di Shirathul Mustaqim. Dan kalau tidak selamat akan masuk neraka. Betapa lama perjalanan di akhirat. Karena akhirat abadi. Sedangkan Ibrahim mengatakan, dan saya tidak punya bekal. Karena ketika kita di dunia nggak banyak ibadahnya, lebih banyak memikirkan dunia, maka kita tidak akan punya bekal sampai di akhirat. Sehingga Ibrahim berani meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia, lebih menyibukkan kepada urusan-urusan ukhrawi. Alasan yang ketiga, Ibrahim berani meninggalkan kemewahan dunia. Saya melihat Tuhan, saya melihat Allah Al-Jabbar yang Maha Perkasa, yang memutuskan setiap perkara. Sedangkan saya tidak punya hujah, saya tidak punya alasan yang bisa membenarkan pengakuan. Semua tergantung kepada Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Dan di akhirat semua tergantung amal ibadah ketika di dunia. Kalau amal ibadah di dunia baik, maka akan menuai, akan memanen nanti di akhirat dengan kebahagiaan. Tetapi ketika di dunia perbuatannya tercela, maka nanti di akhirat juga akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Untuk itu, mari kita perbaiki diri kita. Selagi kita diberi kesempatan hidup di dunia yang tidak lama ini, untuk lebih mencintai Tuhan, untuk lebih mencintai akhirat, tanpa melupakan perbuatan-perbuatan yang baik, tanpa melupakan ibadah-ibadah kepada Allah, tanpa melupakan perbuatan-perbuatan yang bisa meningkatkan kepada keimanan kita. Tetap hidup di dunia karena kita butuh dunia juga, tetapi jangan melupakan akhirat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.